أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nikmat kepada kita untuk berkumpul, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki yang tak terkira banyaknya nih, masya Allah. Kita bisa sama-sama di sini ya. Dan selawat dan salam kita lalu panjatkan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Serta sahabat teman-teman semua. Sebelum saya mulai acara, saya mau bacakan dulu tata tertib kita ya untuk lancar gaji kita siang ini. Jadi selama kajian itu peserta itu akan di mute kecuali yang host ya. Untuk akhwat nanti selama kajian videonya harap di off ya teman-teman ya. Terus pertanyaan nanti kalau misalnya ada pertanyaan diajukan lewat chat room. Terus kita saling berdoa dan saling menjaga agar acara ini lancar ya. Amin. Ya. Terus mengenai rundown acaranya siang ini, pertama pembukaan oleh saya sendiri, Muhammad Irsan. Nanti insya Allah ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abang Dainul Aminur Rahman Pulungan. Terus sambutan dari perwakilan alumni SMP Harapan 86, Bang Muhammad Nezar Juli, Bang Manya. Ya Bang Manya ya nanti ya. Terus ada insya Allah nanti ada sambutan juga oleh Ketua Bituren Alumni Harapan, Bang Musa Raja Icah, Bang Ije. Dan kebetulan beliau sekarang diamanahkan Allah sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ustaz. Masya Allah. Dan nanti Masya Allah. kita ada foto bersama. Nanti setelah itu ada pembacaan profil Ustadz oleh saya sendiri. Terus tausiah Ustadz, tanya jawab. Nah, tanya jawab ini nanti di chat room aja ya. Biar nanti saya bacakan ke Ustadz. Terus nanti ada buat 5 pertanyaan pertama nanti ada hadiah buku lah dari kami ya buat teman-teman yang bertanya nanti. Terus di penutup nanti sebelum penutup ada doa dari Ustadz. Habis itu kita foto bersama lagi. Itu sih rencananya rundown acara pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa dan ampunan kepada Allah agar acara ini dilancarkan oleh Allah dan dilindungi sama Allah sehingga selesai nanti dan diterima oleh Allah amal ibadah kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Untuk berikutnya selanjutnya kepada Bang Inul untuk membaca ayat suci Al-Quran agar keberkahan pertemuan kita siang ini bertambah berkah. Ya silakan Bang Inul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami cintai, yang kami hormati, teman-teman semua. Ahlan wa sahlan. Mohon maaf kalau ditanya dulu suaranya terdengar ya. Aman. Terdengar Nul. Yang kedua mohon maaf Ustadz dan teman-teman, saya bukan qori, tapi ada amanah ya saya coba jalankan. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Shadaqallahul azim. Terima kasih Bang Inul. Bacaannya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan buat Bang Inul ya, pahalanya. Berikutnya sambutan dari perwakilan alumni SMP Harapan 1, SMP Harapan 1 dan SMP Harapan 2, Bang Manyak. Silakan Bang Manyak, waktu dan tempat silakan. Dibuka dulu mute-nya Bang Manyak. Masih di mute tuh Bang Manyak. Bang. Udah tes, ya. tes. Oke, Bang. Sip. Oke. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari menjelang sore yang berbahagia ini bersama Ustadz Syafiq Riza Al-Salamah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Sehingga sama-sama kita dapat bersilaturahmi dalam Zoom meeting ini, dalam insya Allah kondisi yang sehat walafiat. Insya Allah nggak kurang satu apapun. Gak lupa juga lah kita mengucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, dan insya Allah sama-sama akan kita rasakan nanti syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin rabbal alamin. Allah yang kami muliakan Al Ustadz Syafiq Riza Al-Salamah yang sudah bersusah payah meluangkan waktu untuk Zoom meeting dalam rangka menambah keimanan kami,
yang hari ini memang kami ini adalah kawan-kawan kecil Ustadz. Kawan-kawan dari SMP Harapan, baik Harapan 1 maupun Harapan 2. Namun ketika kami sudah dewasa, sudah tua seperti ini, kami tergabung dalam sebuah kelompok abituren Harapan. Dan yang saya hormati juga kawan-kawan saya, ketua abituren mungkin belum hadir atau belum join. Yang hari ini yang sampaikan moderator tadi juga, Abang Anda Musa Rajeksa yang selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara juga hari ini, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin umat Sumatera Utara. Dan yang saya hormati Ketua Geng Ijo juga, Abang Anda Dr. Luki Satria Sabana Marwali Arhab. Dan yang saya hormati juga moderator Bang Icang, serta seluruh kawan-kawan yang nggak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Ada banyak di sini grup-grup kawan-kawan lama, kalau saya sebutkan Ustadz, ini Ustadz nggak sempat ceramah. Itu dia Ustadz. Barakallah. Jadi Ustadz, kami ini ingin kira-kira memahami, kira-kira amalan apalah 10 hari menjelang Idul Adha ini yang baik, untuk dapat kami pedomani, untuk dapat kami amalkan dalam menyambut hari Idul Adha yang sebentar lagi akan kita sama-sama kita laksanakan. Kalau nggak salah saya, nggak ada halangan, MUI sudah memutuskan tanggal 31 ya Ustadz ya. Sehingga ini dapat menjadikan amalan kami di akhirat nanti, dan akan membuat kita semua ini, kawan-kawan kecil termasuk Ustadz juga, menjadi ahli surga pada akhir hayat kita. Demikianlah Ustadz yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Kalau ada kekurangan saya itu berarti datang dari saya. Kalau ada kelebihan saya dari Allah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kawan-kawan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad Nezar Juli, Bang Manya, atas sambutannya. Berikutnya, sebelum Ustadz lanjut ke tausiahnya, Ustadz, buat teman-teman yang belum mengenal lebih jauh Ustadz, saya sedikit izin bacakan profil Ustadz ya Ustadz ya. Siap. Nama lengkap Ustadz Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah. Beliau alumni Pesantren Islam Al-Irsyad Bondowoso. Untuk pendidikan beliau lanjut ke Madinah, mendapat gelar Doktor Islamic University of Madinah dengan predikat summa cum laude. Masya Allah, Ustadz ini luar biasa sekali. Dan sekarang berdomisili di Jember ya Ustadz ya. Siap. Mengajar di Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah STDI Jember. Dan beliau ada channel-channel di Facebook, di YouTube, dan Instagram, Syafiq Riza Basalamah Official. Jadi teman-teman bisa langsung lihat juga hari ini live juga Ustadz ya di sana ya Ustadz. Insya Allah, ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jadi buat teman-teman, karena ini cuman bisa buat 100 orang Ustadz. Jadi nanti insya Allah teman-teman kita sudah publish juga channel Ustadz, bisa lihat di channel Ustadz. Tadi Bang Daluki katanya juga bikin channel YouTube khusus untuk hari ini, pengajian hari ini Harapan 86. Udah jadi ya Ustadz Luki ya, Bang Luki? Mungkin bisa lihat juga nanti. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz. Fadhal Ustadz. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anda bersyukur sekali berjumpa dengan orang-orang yang sudah lama menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kawan-kawan lama di SD Harapan tadi disebutkan ya, sehingga hidup ini penuh dengan harapan, dan kita tidak boleh mengharap kepada makhluk. Dan seharusnya seorang muslim harapannya digantung kepada Allah SWT, dan Anda rasa ada harapan orang tua kepada Allah SWT
tatkala menyekolahkan anaknya di SD, SMP, bagaimana anak-anak menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tadi disebutkan salah satunya menjadi wakil gubernur di Sumatera Utara. Semoga amanah itu bisa dijalankan dengan baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berbincang tentang kehidupan ya. Dan kita sekarang berada di 10 awal Dzulhijjah. Ana ingin mengajak semuanya merenungkan tentang suatu perkara yang kita sering berada di dalam. Ketika seorang sibuk dengan sesuatu, terkadang dia itu nggak connect dengan hal-hal yang lain, nggak nyambung. Dipanggil yang nggak dengar. Kadang-kala dengar juga karena sibuk dengan melihat sesuatu, membaca sesuatu. Akhirnya ada banyak hal penting yang dia tidak pedulikan. Contoh nih, tatkala seorang pemburu mengejar seekor rusa. Dengan senapan di tangannya, dia akan fokus. Pandangan dia akan tertuju kepada rusa tersebut. Rusa itu pergi, dia pun pergi. Rusa itu berhenti, dia pun diam. Dia memasang posisi. Mengintai, mengawasi, sambil mata terus fokus kepada rusa dan senapan yang ada di tangannya. Sehingga kadangkala seorang pemburu itu menginjak tanah, batu yang berupa emas, dia nggak sadar. Mungkin yang sedang dia injak adalah berlian. Dia tidak sadar. Kenapa? Karena dia punya konsentrasi adalah kepada rusa. Itu yang sedang dia cari. Bahkan tatkala dia memandang rusa, ada impian yang dia rajut dari rusa tersebut. Dia akan menjualnya, dia akan bikin sate. Semua berkaitan dengan rusa itu. Sehingga dia marah kalau ada yang mengganggu konsentrasi dia. Karena dia sedang mencari rusa. Begitulah kehidupan kita. Ada yang sibuk mengejar harta. Sibuk, fokus dengan harta. Ada yang mengejar jabatan. Segala cara dia lakukan. Bahkan ibadah pun untuk mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Ada yang mengejar wanita. Sehingga kadangkala dia melakukan perbuatan yang memalukan, juga nggak sadar. Orang yang ngelihat itu bingung sama dia. Dan itu yang terjadi dengan kita. Banyak hal-hal yang bermanfaat. Tapi kita nggak peduli. Contohnya 10 awal Dzulhijjah ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Pagi, siang, sore, petang, dunia yang dikejar. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Di surat Al-Munafiqun, Anda minta dibuka firman Allah di surat Al-Munafiqun ya. Di ayat 9. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh memanggil kita yang beriman. Karena orang itu perlu dipanggil gitu ketika dia sibuk dengan sesuatu. Panggil fulan, fulan. Kadang-kala harus pakai mikrofon supaya dia tersadarkan dari kesibukan dia.
Dan di surat Al-Munafiqun, ketika berbincang Allah tentang kelompok orang-orang munafikin, gimana sih gaya hidup mereka? Jangan-jangan kita termasuk dari mereka. Allah memanggil. Nah, silahkan dibaca. Nah, siapa yang mau baca nih, Kang? Masih mute kayaknya, Bang. Baca Bang Inul. Nah, tafadhal. Inul, silakan baca Bang Inul. Ustaz, surah keberapa Ustaz? Surat Al-Munafiqun. Surah keberapa ya Ustaz? Surat keberapa, Zubair? 63. 63. Saya baca Ayat 9. maknanya ya Ustaz, ya, Oh, maksudnya ya. Quran yang dibaca dulu, baru maknanya. Bersama maknanya. 63 ayat 9. 9 Bang Inul. ya. Maaf ya Ustaz, tadi saya nggak standby, jadi 63 ayat 9. Kajian online ini kelebihannya bisa sambil makan soalnya. Iya, Ustaz. Tapi tampang kita stres semua nih Ustaz. Karena ada Ustaz. Jadi pada serius Ustaz. Biasanya bercanda-canda Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini afwan dulu Ustaz bacaannya Ustaz ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Subhanallah jemaah. Tuh, ada sesuatu yang lebih penting daripada yang kita sedang konsentrasi dengan hal tersebut. Tadi kita contohkan seorang pemburu rusa. Gara-gara konsentrasi dia dengan rusa, dia lupa dia sedang menginjak bongkahan emas. Rugi dia. Padahal bongkahan emas yang ada di kaki dia cukup untuk membeli 100 ekor rusa. Begitu pula dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan damai? Bukan dengan banyaknya harta orang menjadi damai hatinya. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tak nyenyak tidurnya. Berapa banyak orang yang mendapatkan jabatan, tahta, kekuasaan, tapi dia sendiri tidak merasakan ketentraman di diri dia. Zikrullah. Memang kalau orang sudah urusan harta, urusan anak, subhanallah jemaah. Nih, 10 awal Dzulhijjah kita udah 5 hari ya. Udah kelewat nih. Tapi masih tersisa 5 hari. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang sama sekali nggak peduli sama 10 awal Dzulhijjah ini. Kayak seperti biasa dia pagi kerja, sholat ya seperti biasa, baca Quran ya seperti biasa. Tidak ada perubahan di diri dia. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Dia sedang berdiri di atas bongkahan emas. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar bin Khattab bercerita, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzukirat lahul a'mal. Lalu disebutkan kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan. Dan beliau bersabda, kalau bicara amalan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna afdal min hadhil ashar. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih afdal, lebih utama daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. 350 hari
355 hari. Kita bicara kalender Hijriah. Dari 355 hari yang paling mulia kata Nabi SAW, nih 10 awal Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak lebih utama daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah ini? Faqala walal jihad. Jihad di jalan Allah pun nggak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa an yakhruja rajulun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwa, raga, dan hartanya dia bawa ke medan perang. Dia bukan hanya modal badan, tapi harta pun dia bawa. Tsumma takunu muhjatu nafsihi. Kemudian dia tewas di sana. Hartanya nggak ada yang balik, dia pun meninggal dunia. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan dalam riwayat lainnya, dalam hadis Abdullah bin Abbas, dikatakan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini ahabbu ilallah. Lebih Allah cintai daripada engkau beramal soleh sepanjang tahun. Ya. Sepanjang tahun. Memang yang mungkin lebih terkenal, lebih familiar, bicara 10 akhir Ramadan. Orang, ya Masya Allah lah, walaupun kita tahu di 10 akhir Ramadan, orang-orang juga pada sibuk belanja, ya pasar juga rame, mudik, macam-macam lah mereka kerjakan. Tapi masih terdengar tuh keutamaan 10 akhir Ramadan karena di situ ada Lailatul Qadar. Dan kita akan bicara bahwa 10 awal Dzulhijjah ini pun mulia, bahkan sebagian ulama mengatakan kemuliaannya lebih mulia daripada 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena ada amalan-amalan di 10 awal Dzulhijjah ini yang tidak mungkin dikerjakan di bulan-bulan lainnya. Nggak mungkin. Semua amalan yang dikerjakan di 10 akhir Ramadan itu bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Dan amalan-amalan 10 Dzulhijjah nggak bisa dikerjakan kecuali di 10 awal Dzulhijjah. Contohnya apa? Haji. Wukuf di Arafah. Nggak bisa dikerjain. Kalau bicara sholat malam, Lailatul Qadar, ya kita sekarang bisa sholat malam. Sodaqoh bisa sodaqoh. Baca Quran bisa baca Quran. Semua bisa dikerjain. Tapi amalan 10 Dzulhijjah nggak bisa dikerjain di hari-hari lain. Ini sebuah keutamaan yang agung sekali. Yang kita kadangkala, ya tadi, biasa aja sih, ada apa. Bicara jihad fi sabilillah. Perbandingannya kan jihad. Para sahabat ketika menanyakan kepada Nabi SAW, apakah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, juga tidak dapat menandingin beramal soleh di awal tuh. Beramal soleh, amalan apa aja. Tadi kita mendengarkan bacaan surat As-Saff ayat 10-13 yang tadi dibaca. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada kita sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Apa yang Allah pinta? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Udah? Enggak cukup. Engkau mau selamat, engkau harus berjihad fi sabilillah. Berjuang. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu. Jadi masalahnya itu di ilmu, jemaah. Banyak orang yang nggak tahu sehingga sesuatu yang berharga dianggap remeh. Contoh nih. Mungkin tahu sama kayu gahru. Kayu gahru itu sekilonya bisa ada yang 80 juta. Kayu gahru. Subhanallah jemaah. Tapi kalau antum nggak tahu itu kayu gahru dan harganya kayu gahru, mungkin dijadikan kayu bakar. Barang itu berharga, hanya orangnya yang nggak tahu dengan harga barang tersebut. Berlian, orang nemu batu, dia bawa ke pasar. Nih anak punya batu bagus nih, berapa? Modal 1 juta, kasih 1 juta. Dia nggak ngerti barang apa itu.
yang membeli orang yang paham. Dia jual 1 miliar. Apa bedanya? Barangnya kan sama, Ustaz. Perbedaannya di ilmu. Tuh orang punya ilmu, yang ini nggak punya ilmu. 10 awal Dzulhijjah ini, buat orang yang berilmu, ini jadi hari-hari spesial. Jihad fi sabilillah, buat orang yang berilmu, itu lebih baik. Apa yang akan didapatkan? Diampuni dosanya, dimasukkan surga, dikasih rumah-rumah yang mewah, yang indah, di Jannatu Aden. Ada banyak keindahan lain yang Allah janjikan. Dan ternyata beramal di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali satu kondisi jihad. Orang yang keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian dia nggak balik. Dalam artian, Nabi pernah kedatangan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ta'dilul jihad." Tunjukkan kepada aku amalan yang setara dengan jihad. Dia ingin amalan yang sebanding dengan jihad. Berperang jalan Allah SWT. Kata Nabi SAW, "La ajiduhu." Aku nggak menemukan. Nggak dapat. Amalan yang sebanding sama jihad, aku tidak mendapatkan. Masa nggak ada? Lalu Nabi mengajak orang itu untuk berpikir, "Hal tastati' idza kharajal mujahid?" Engkau bisa nggak ketika seorang mujahid itu keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, lalu engkau masuk ke tempat sholatmu di musolamu, dan di situ engkau sholat, berdiri sholat nggak putus, puasa tidak berbuka sampai itu mujahid pulang dari medan perang? Bisa engkau? Kata sahabat ini, "Waman yastati'u dzalika ya Rasulullah." Siapa yang bisa mengamalkan itu? Nggak ada. Dan sekarang di awal Dzulhijjah Allah berikan kepada kita sebuah momentum untuk beramal soleh yang lebih baik daripada jihad yang kondisinya orangnya nggak mati pulang. Kita bisa lebih baik dari dia. Kalau yang mati nggak, udah nggak mungkin tertahan. Tapi orang ini pulang. Terus amalan apa aja yang harus kita lakukan? Sudah tinggal 5 hari. Baik. Banyak-banyak puasa. Puasa. Nah, tinggal berapa hari? Ya terserah. Hari ini besok mau puasa, hari Senin. Sampai nanti puasa Arafah, tanggal 9. Arafah, 9 Dzulhijjah. Itu hari yang paling agung juga, jemaah. Hari Arafah. Di sini nih. Kapan hari Arafah? Insya Allah hari Kamis. Subhanallah. Hari Kamis, hari diangkatnya amalan. Hari Arafah, yang kalau kita lihat ya, keutamaan hari Arafah ini, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, puasa Arafah itu yukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah. Puasa Arafah itu mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Engkau belum tentu hidup tahun depan, dosanya sudah diampuni. Hadis riwayat Muslim. Makanya dianjurkan buat yang tidak berhaji, yang berhaji lain lagi, mereka wukuf di Arafah. Yang tidak berhaji untuk puasa. Makanya di kalangan salafus saleh, ketika mereka malam Arafah itu dibangunin, pembantu-pembantunya dibangunin, anak-anaknya dibangunin. Kenapa? Puasa sehari 2 tahun dihapusin dosanya. Tapi ingat, ada orang yang berpuasa di hari Arafah, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebagaimana Ramadan kita tahu menghapuskan dosa. Namun Nabi SAW menjelaskan, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya berpuasa, dan dia tidak mendapatkan balasan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sehingga kalau bicara dihapuskan dosanya, nggak dihapuskan dosanya engkau dapat lapar dan haus. Apa penyebabnya? Syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Kemudian bicara hari Arafah, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah ini. Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallah fi 'abdin minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka lebih dari hari Arafah.
Tanggal 9 tuh jemaah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Allah itu benar-benar mendekat kepada hambanya. Lalu Allah membanggakan hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini ketika orang wukuf di padang Arafah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang datang itu apa? Kenapa Allah membanggakan hamba-hambanya yang bertakwa? Karena sejatinya malaikat pernah menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah hendak menciptakan Adam. Malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Apakah engkau hendak menciptakan di sana makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi? Lalu pada hari Arafah Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ma arada haula, apa yang diinginkan mereka? Datang dari berbagai penjuru dunia, berangkat ke Mekah, walaupun tahun ini mungkin kita tidak melihatnya. Khairud du'ai Arafah, sebaik-baiknya doa hari Arafah. Tanggal 9. Dan itu bukan khusus untuk jemaah haji aja kalau bicara doa. Dimanapun kita berada berdoa. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan nabi-nabi sebelumku. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So, amalan puasa di hari Arafah. Kamu yang haji berangkat haji, yang umroh berangkat umroh. Kemudian yang amalan yang mulia adalah berzikir. Allah memerintahkan kepada kita fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah banyak kali. Allah melarang kita tadi di surat Al-Munafiqun, jangan sampai hartamu, anakmu membuat engkau lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh jantung kita ini adalah zikrullah. Makanya orang yang ada zikrullah, Nabi SAW mencontohkan mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti bangkai dan orang hidup. Jadi tatkala kita mengingat Allah berarti engkau hidup. Ada ruhnya. Tapi tatkala engkau tidak mengingat Allah, binatang lebih baik dari dirimu. Kenapa? Orang yang mengingat Allah bukan hanya sekedar dengan lisannya. Ya. Zikir itu bukan hanya dengan lisan. Zikir itu dengan hati, dengan lisan dan raga kita mengingat Allah SWT. Tapi orang yang tidak mengingat Allah, ulaika kal an'am. Yang dikasih telinga nggak dipakai, yang dikasih penglihatan nggak dipakai, dikasih hati nggak pernah mikir dengan hatinya, maka mereka seperti binatang. Sedangkan orang-orang cerdas, apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang-orang cerdas yang senantiasa mengingat Allah. Dalam kondisi berdiri dia ingat Allah. Duduk ingat Allah, rebahan ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan mereka merenungkan, bertafakur di ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat keindahan bumi ini. Dia lihat keindahan langit, tapi tidak membuat dia akhirnya berburu isi dunia ini. Enggak. Dia ingat, ya Allah, besar banget, bagus banget. Tapi semuanya akan hancur. Semuanya akan mati. Maka perbanyak zikrullah. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahab ilaihi al-amal fihi. Dan tidak pula beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashar. Lebih daripada 10 hari. Ingat, sudah tinggal 5 hari. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Maka perbanyak di 10 hari itu membaca la ilaha illallah, membaca Allahu Akbar, membaca Alhamdulillah. Takbiran. Jadi takbiran itu bukan hanya di malam lebaran. Waktunya takbiran kita sekarang ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Berapa kali hari ini engkau bertakbir? Kemarin berapa kali engkau bertakbir? Kemarin lusanya berapa kali engkau bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini waktunya. Ustaz, bukan malam lebaran. Takbir itu ada dua macam. Satu namanya takbir mutlak. Yang satu muqayyad. Mutlak itu artinya terlepas waktu dan tempatnya. Ada takbir yang terikat dengan waktu. Takbir yang mutlak ini dimulai dengan tenggelamnya matahari Dzulqa'dah, lahirnya hilal Dzulhijjah. Berakhir asar tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir yang terikat dengan waktu adalah takbir yang dibaca selesai sholat fardu. Kapan dimulainya? Dimulainya pada fajar hari Arafah tanggal 9 dan berakhir setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya kalau kita lihat Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan bagaimana prakteknya sahabat untuk sabda Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Nabi suruh memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Prakteknya yang meriwayatkan hadis tadi adalah Abdullah bin Umar. Bagaimana prakteknya? Kana Ibnu Umar. Dahulunya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Dua orang ini kalau masuk 10 hari terakhir, beliau sengaja berangkat ke pasar. Sengaja berangkat ke pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak perkara yang membuat orang lupa mengingat Allah SWT. Tidak sedikit di antara kita yang masuk pasar, nggak hafal doa masuk pasar, dan nggak tahu apa doa masuk pasar. Yang ada dalam benaknya, dia fokus kepada apa yang hendak dia belanja. Makanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum sengaja datang ke pasar. Ngapain? Yukabbirani. Bertakbir dua orang. Tanpa komando, mereka bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Namanya orang-orang dengar takbirnya Abdullah bin Umar dan sahabat Nabi Abu Hurairah, akhirnya penduduk pasar ikut bertakbir. Sekarang bisa pakai mikrofon berangkat ke pasar mengingatkan orang untuk bertakbir. Nggak harus takbir keliling, enggak. Engkau berangkat ke pasar. Apalagi kalau seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dulu gubernur di Madinah, sehingga beliau punya kuasa. Maka nasihat anak kepada kawan-kawan yang mungkin berkuasa menjabat sesuatu, gunakan jabatanmu itu untuk masuk surga. Gunakan. Manfaatkan jabatanmu untuk masuk surga. Caranya tadi, keluar ke pasar. Kalau sekarang kan bupati berangkat ke pasar, ambil mic mengingatkan, awas tolong pakai masker ya. Ini social distancing, banyak-banyak cuci tangan. Iya, bagus. Itu bagus. Tapi gimana kalau engkau bertakbir? Dan penduduk pasar kemudian semuanya bertakbir. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wa kana Umar. Bagaimana bapaknya Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Selama di Mina. Kan masuk 10 awal Dzulhijjah udah nunggu haji. Nunggu Arafah. Selama di Mina, yukabbiru fi qubbati, dia bertakbir dari dalam tendanya. Fayasma'uhu ahlul masjid. Orang-orang di masjid dengar Umar bertakbir. Fayukabbirun, maka yang di masjid pun bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, orang-orang yang sedang di pasar. Yang di masjid bertakbir suaranya keras sehingga yang di pasar dengar. Maka orang-orang yang di pasar pun bertakbir hatta tartajja Mina takbiron. Sampai Mina itu bergetar dengan suara takbir. Pemandangan itu mungkin sudah nggak kelihatan lagi. Dan Masya Allah, Abdullah bin Umar, ya, beliau takbir. Selesai sholat, sepanjang hari, di atas ranjangnya, di dalam tendanya, di majelis dia, di mana-mana bertakbir. Maka hendaklah kita memperbanyak takbirnya.
Ingat, takbir ada dua macam. Ada yang mutlak, itu dibaca. Kadang-kadang kita ngeliat orang bertakbir, jangan takbiran, belum waktunya. Udah waktunya. Sejak awal Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah. Ajak anak kita di rumah. Duduk ya. Mungkin sambil ngaji atau pagi ada sambil sarapan atau sambil makan malam. Ajak anak yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian amalan lainnya. Sedekah. Nah, kita tahu fadilah sedekah. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Sedekah itu menyelamatkan kita dari banyak petaka. Memasukkan kita ke surga Allah SWT. Dan saatnya kita memperbanyak sedekah. Di mana kita melihat saudara-saudara kita terdampak COVID-19. Susah hidupnya. Masya Allah. Ada orang kirim duitnya dari Qatar. Dia tanya sama anak, Ustaz, kita ada dana mau bagi buat orang-orang yang terdampak COVID-19. Awalnya duit itu untuk kawan-kawan yang ada di Qatar, tapi alhamdulillah udah cukup lebih duit itu dan mau disalurkan. Subhanallah jemaah. Analit ya Allah, yang jauh di Qatar itu peduli sama kita. Peduli sama kita. Kenapa kita nggak peduli sama tetangga kita? Maka jangan sampai orang yang jauh peduli sama tetangga kita, kita sendiri nggak peduli sama tetangga-tetangga kita. Saatnya memperbanyak sedekah. Nggak ada amal soleh yang lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Kita tahu sedekah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Gimana kok dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah? Entahlah, kita nggak tahu berapa kali dilipat gandakan. Kemudian di 10 awal Dzulhijjah, tinggal 5 hari ini, ada yang namanya Yaumun Nahr. Hari penyembelihan. Ini hari spesial, jemaah. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Idul Adha, hari penyembelihan kurban. Bayangin satu hari ketika tanggal 10 Dzulhijjah, berapa hewan ternak yang dikucurkan darahnya untuk Allah SWT. Di kampung kita berapa? Di kampung sebelah berapa? Di Indonesia berapa juta? Anggap yang kurban itu 5%. Dari 200 juta, ada 10 juta hewan kurban yang dipotong di Indonesia. Kalau yang kurban cuma 5%. Kalau yang kurban 10%, 2 juta kambing dipotong. Betul jemaah. Subhanallah. Salah jemaah. 20 juta kambing yang dipotong. Bagaimana di dunia ini ada 1,7 miliar. 1,7 miliar muslim. Anggap yang berkorban 10%. Dari itu, ada 170 juta kambing yang dipotong. Belum sapi, belum onta. Ini benar-benar hari yang agung, jamaah. Allah tidak perlu manusia itu beribadah buat Allah. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Makanya kata Allah, la yanalallah luhumuha wa la dimauha. Darahnya nggak akan sampai kepada Allah. Dagingnya nggak akan sampai kepada Allah. Allah nggak perlu dengan semua itu. Itu binatang Allah yang menciptakan. Tapi apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kalian yang diperhitungkan. Itu yang sampai. Berkaitan dengan hari nahar ini. Kita tahu hari nahar ini tanggal 10. Sebelumnya ada hari Arafah. Sesudahnya ada hari Tasyrik. Jadi tanggal 10 diapit dengan 2 hari yang mulia. Dengan hari Arafah dan hari Tasyrik. Yang kita tahu
Hari tasyrik itu apa kata Nabi SAW? Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan. Ada waktu bersenang-senang, kita istirahat ya, antum 10 hari berjuang nih. Hari-hari tasyrik itu waktunya makan, waktunya minum, dan waktunya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya zikrullah itu nggak boleh hilang dalam semua kondisi kita. Tapi bicara kurban nih. Kalau kita membaca surat Al-Kautsar ya, insya Allah semuanya hafal. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, Inna a'tainakal kautsar. Kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sungai di surga. Namanya Kautsar. Dikasih Nabi alaihi salatu wassalam. Fasalli li rabbika wanhar. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk sholat dan berkorban, menyembelih. Ini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah kasih sama kita banyak hal, jamaah. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak yang imut-imut, yang Masya Allah tampan, yang indah. Kata Allah, sembelih anakmu. Dan Nabi Ibrahim melakukan itu. Karena dia tahu, semuanya dari Allah sih. Kenapa aku nggak nyembelih? Ini jemaah kita ini semuanya dari Allah. Kenapa antum nggak berkorban? Anaknya dipinta sama Nabi Ibrahim dikasih. Anaknya dipinta sama Allah. Karena sejatinya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Antum kalau diminta anakmu, antum akan korbankan? Enggak lah. Bahkan sebagian orang kita lihat bagaimana dia siap menebus anaknya. Jadi kalau anaknya itu diculik umpamanya, lalu dikatakan akan dikembalikan kalau bayar 100 juta. Dia akan bayar. Akan dibalikin kalau bayar 1 M. Dia punya, dia bayar. Lalu kenapa antum tidak menebus diri antum dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkorban? Seekor kambing. Ya nggak harus seekor kambing lah. Kalau engkau punya kelebihan harta, ya seekor sapi. Dan ingat, korbankan yang terbaik. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pembebasan budak. Dulu di masa perbudakan, ada budak-budak. Manusia mereka, bukan binatang. Cuma mereka karena sistem yang ada pada waktu itu, akhirnya mereka menjadi budak. Kita dianjurkan membebaskan mereka. Ditanyakan kepada Nabi SAW, fa'ayyur riqabi afdal. Budak yang seperti apa yang paling mulia untuk dibebaskan? Ada 10 budak, kita punya duit cuma cukup untuk 1 ya. Yang mana yang harus kita korban, yang kita bebaskan? Nabi SAW mengatakan, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya. Budak itu yang paling mahal harganya kalau kita beli. Dan paling berharga buat mereka yang memilikinya. Itu yang paling mulia. Maka kalau bicara kurban besok nih, kita mau kurban apa? Kambing, tafadhol. Tapi cari yang bagus. Kalau orang beli motor yang paling bagus, beli mobil paling bagus, cari bini paling bagus, beli kambing paling murah. Ya cari itu mana lah yang pincang-pincang dikit, gak apa-apa lah. Alhamdulillah. Seharusnya yang terbaik yang kau beli. Engkau cari mana yang paling bagus. Nah, mana yang paling banyak daging. Mahal tapi nggak ada urusan. Mahal murah itu tergantung kemampuan. Kalau engkau punya uang 100 juta, beli sapi harga 100 juta murah. Kau punya uang. Kau bisa beli mobil 200 juta. Kau bisa bikin rumah, berapa harga rumahmu? Coba nilai rumahmu. Oh, insya Allah rumah ini 4M. Baik. Engkau kurban seekor sapi nggak mampu. Seekor sapi. Engkau punya rumah harganya 4M. Engkau berkurban seekor kambing. Ya Ustaz, kan nggak wajib. Baik. Memang ada 2 pendapat para ulama. Tapi ingat pesan Nabi SAW. Man kana lahu sa'ah falam yudahi. Siapa yang punya keluasan rizki kemudian dia nggak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami ya. Kata Nabi SAW. Nabi mengingatkan. Kita nggak boleh bakhil jamaah. Kalau sodako, kau bisa sepanjang tahun sodako. Tapi kurban ini waktunya di hadapan. Boleh nggak utang? Kalau utang jangan.
Tapi engkau mau jual cincinmu, engkau mau jual jammu, engkau mau jual motormu. Motor mungkin alhamdulillah punya motor harga 30 juta, jual motor, beli yang harga 10 juta, 20 juta buat beli sapi. Sejatinya yang akan kita bawa mati itu yang kita korbankan, yang kita berikan kepada orang lain. Dan dianjurkan ketika berkurban untuk menyembelih sendiri. Kalau nggak mampu, ya wakilkan orang lain. Dianjurkan ketika berkurban, makan dari hewan kurban. Jadi, ketika Idul Fitri, itu setelah adzan subuh, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu. Karena habis puasa Ramadan, supaya tahu kita nggak puasa nih hari ini. Sedangkan ketika Idul Adha, Rasulullah SAW itu tidak makan sesuatu setelah subuh. Beliau baru makan, pulang dari sholat Id, dan makan dari hewan kurban yang beliau sembelih. Aduh Ustaz, kalau nunggu masak, kalau mau masak rendang, teman-teman di Sumatera Utara mau masak rendang sama sapi, nunggu berjam-jam. Tapi potongin kecil-kecil sate. Ini sunnah jemaah, untuk makan dari kurban kita. Karena sebenarnya kurban ini boleh dimakan, boleh dibagikan. Berapa persen? Bebas. Mau 10% kau sedekahkan, 90% kau mau makan, kau mau simpan, tafadhol. Tapi dianjurkan untuk dimakan. Jadi kau berbuka habis potong hewan kurbanmu, engkau panggil orang untuk motong. Kadang-kala ngulitin lama ya, engkau minta dagingnya keluarin dulu. Engkau bakar, lalu engkau makan. Engkau rasakan, ya Allah, aku telah melaksanakan sunnah Nabi Allah. Terima dari kami, ya Allah. Itu berkaitan dengan kurban, dan yang utama adalah seekor unta sendirian. Seekor unta sendirian. Yang kedua adalah seekor sapi sendirian. Bukan 7 orang. Sapi cukup untuk 7 orang. Tapi engkau beli 1 sapi buat engkau sendiri. Setelah itu baru kambing. 1 orang. Setelah itu baru unta 7 orang. Atau sapi untuk 7 orang. Ahibati fillah. Saatnya kita menunjukkan kepada Allah SWT kalau Allah itu lebih kita cintai dari segala-galanya. Yang Allah pinta dari kita nggak banyak. Nggak banyak. Antum lihat orang-orang yang ingin punya anak, kadang-kala harus ya proses bayi tabung ya. Bertahun-tahun nungguin. Uang keluar banyak. Dan ketika dikasih anak, bagaimana kegembiraan orang tersebut. Dan Allah tidak minta engkau untuk mengorbankan anakmu. Ketika lahir seorang anak, kita diperintahkan untuk akikah. Sama menyembelih kambing, akikah. Dan sekarang kita menyembelih kurban kita. Dan di hari raya, ikut sertalah orang-orang yang memotong. Kalau engkau nggak bisa motong, kau bantu potongin. Aku nggak punya. Ya jelas, ana belum mampu, tapi ana paling nggak bisa motongin dagingnya. Aku bisa bungkusin. Aku bisa ikut serta membagikan kepada orang lain. Aku dapat pahala walaupun aku nggak berkurban. Lakukan. Karena 10 awal Dzulhijjah ini semua amalan soleh jamaah. Silaturahim diperkuat. Nih ingat kawan-kawan kita bahwasanya kumpulan seperti ini tidak disebut silaturahim dalam Islam. Kumpulan anak-anak lulusan sekolah ini disebut menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan. Tapi silaturahim itu lebih kepada menjalin hubungan dengan kerabat yang ada hubungan rahim sama kita. Karena kadang-kala ada orang yang merasa dia rajin silaturahim, padahal sama pamannya nggak bertegur sapa, sama keponakannya nggak bertegur sapa. Lalu engkau mengatakan kok anak orang yang masya Allah suka sama silaturahim, itu keponakanmu, kok nggak sapa dia. Maka ingat, silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat kita. Adapun ukhuwah Islamiyah seperti yang kita lakukan ini, walaupun namanya sudah disebut silaturahim kadang-kala sama orang-orang, tapi harus diluruskan supaya engkau tahu ketika bicara silaturahim apa yang Allah inginkan dari kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bisa perkaya insyaallah dalam ruang tanya jawab. Anda persilahkan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih tausiah-tausiahnya. Berikutnya tahapan Q&A nih Ustadz, tanya menjawab. Ustadz,
prefernya satu pertanyaan langsung jawab atau berapa pertanyaan gitu Ustaz? Kayaknya satu-satu Bang, biar nggak lupa. Oh, satu-satu ya Ustaz ya. Oke. Ini alhamdulillah kami sudah catat Ustaz dari yang pertama pertanyaan dari Ustaz. Ini dari Bang Denny Suroso. Beliau ini dokter Ustaz yang sekarang lagi bertugas untuk pasien COVID Ustaz, menyembuhkan. Ini beliau pertanyaan gini Ustaz, bolehkah berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Dan apakah kita boleh berkurban lebih dari satu hewan Ustaz? Betul Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan berkorban untuk orang yang meninggal dunia, untuk orang tua kita. Yang pertama, ana ucapkan kepada para dokter, para medis yang berjuang untuk mengobatin saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga itu menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat. Adapun berkorban buat orang yang meninggal dunia, para ulama membolehkan dikiaskan dengan sedekah. Karena kita boleh bersedekah buat orang tua kita. Sebagaimana kita boleh berkorban untuk orang tua kita. Dan hendaklah kita ketika berkorban itu, kita berkorban sendiri dulu. Kita berkorban sendiri, punya kelebihan harta, kita korban buat orang tua kita. Kenapa seperti itu? Apapun amal soleh yang dikerjakan anak, asalkan orang tua sudah mendidik anaknya dengan benar, orang tua kita akan dapat bagian. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu nggak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wal waladu min sa'il walid. Dan dalam sebuah hadis disebutkan anak itu hasil usaha orang tuanya. Tapi ketika kau punya kelebihan harta, alhamdulillah anak potong kambing satu buat anak. Buat keluarga, yang satu anak niatkan buat orang tua. Tafadhal. Silahkan. Nabi SAW, beliau pernah berkurban 2 ekor kambing. Untuk siapa? Untuk beliau dan keluarga beliau dan siapapun dari umat Nabi yang belum berkurban. Sallallahu ala nabiyina wa sallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bang Nezar Juli Ustaz, yang tadi ngasih sambutan Ustaz. Masya Allah. Beliau ini anggota DPRD kita periode yang kemarin Ustaz. Alhamdulillah. Siapakah di antara sahabat yang paling banyak mengeluarkan hartanya untuk berjihad bersama Allah? Karena tadi Ustaz sebut-sebut ada jihad Ustaz. Dan tadi surat di awal Bang Inul baca itu ada jihad Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Afwan, bisa diulangin? Barusan terputus. Iya, saya ulangin Ustaz. Ya. Ya. Siapakah di antara sahabat yang paling banyak mengeluarkan hartanya untuk berjihad bersama Rasulullah? Karena tadi ada Surazar nanya itu Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau kita melihat siapakah para sahabat yang paling berperan dengan hartanya dalam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Nggak ada harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak ada. Bagaimana Abu Bakar menjadikan hartanya boleh dipakai sama Nabi alaihissalam. Mau apa aja, tafadhal. Sampai dalam satu peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua hartanya. Naam, sahabat-sahabat Nabi yang kaya banyak. Banyak. Jadi kalau bicara orang kaya, ingat Islam ini bukan agama yang mengarahkan pengikutnya untuk jadi orang miskin.
tapi mengarahkan pengikutnya untuk jadi orang bertakwa, baik dalam kondisi kaya atau miskin. Di antaranya Utsman bin Affan. Bagaimana kejadian di kota Madinah? Ketika di kota Madinah itu orang-orang kesulitan air, dan ada satu sumur milik orang Yahudi yang banyak airnya, tapi orang Islam harus bayar di sana. Maka kemudian sama Umar sama Utsman bin Affan dibeli itu sumur, lalu disedekahkan buat umat Islam gratis orang-orang. Abdurrahman bin Auf, bagaimana perjuangan dia? 700 ekor onta dia sedekahkan, 700 ekor onta. Maka kita ini sekarang ini yang punya kelebihan harta, kalau dulu sahabat Nabi 700 ekor onta ya. Sekarang kadang-kala orang berkorban 2 ekor sapi, 3 ekor sapi sudah, udah banyak korbannya. Berapa tuh? Tuh Abdurrahman bin Auf 700 ekor onta. Ada lagi Hakim bin Hizam. Dia pernah di Arafah atau ketika Idul Adha dia potong 100 ekor onta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing dia potong. Jadi banyak sekali para sahabat ini yang berjuang itu ya dengan jiwa dan harta mereka. Yang tidak mampu berjuang, maka berjuang dengan tubuhnya. Bahkan ada sahabat Nabi yang nggak mampu berangkat jihad fi sabilillah. Kenapa? Nggak punya ongkos dia. Habis sudah. Semua yang dimiliki Nabi SAW dari para sahabatnya udah habis. Sehingga ada orang-orang yang tertolak dan tidak bisa berangkat jihad. Jadi banyak sekali sahabat yang berjuang dengan harta mereka. Di antaranya adalah tadi yang disebutkan Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah. Mereka adalah konglomerat para sahabat yang mereka tidak memegang atau mereka tidak menjadikan harta itu di hati mereka, tapi harta itu di tangan mereka sehingga mudah untuk mereka lepas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bila Ustaz, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari Kak Ria Univera. Ini pengusaha makanan Ustaz, kuliner Ustaz, pada Ustaz. Beliau menanyakan nilai ibadah maksimal di 10 hari di bulan Zulhijjah, orang yang tidak berhaji dengan ibadah orang yang sedang beribadah haji, apakah sama Ustaz? Itu Ustaz yang ditanya. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau kita ngelihat orang-orang yang berangkat haji dan orang-orang yang tidak berangkat haji. Yang pertama, ada orang yang seharusnya haji tahun ini. Dia sudah terdaftar, dia tinggal berangkat, tapi takdir Allah berkata lain. Orang yang niat berbuat baik itu dicatat, udah dapat pahala. Walaupun dia nggak berangkat haji. Baik, sekarang memang bicara tentang nih orang melaksanakan amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah dalam kondisi dia berangkat haji. Dan yang ini di Indonesia memang nggak berangkat haji. Apakah nilainya sama? Kalau bicara waktu maka sama. 10 awal Dzulhijjah ini di seluruh penjuru dunia nilainya sama. Beramal soleh di dalamnya sama nilainya. Tapi nanti ada keutamaan tempat. Ini yang menyebabkan orang yang berada di Mekah, mereka berada di tempat yang mulia. Kita tahu sholat di sana 100.000. Kemudian ketika mereka berada di Padang Arafah, lain lagi nih, kita nggak di Padang Arafah, kita ada di Indonesia. Sehingga mereka yang ada di Padang Arafah, mereka mendapatkan 2 keutamaan yang sedang berhaji ini. Keutamaan mereka tanggal 9 Dzulhijjah dan keutamaan mereka sedang wukuf di Padang Arafah. Dan yang ketiga, keutamaan mereka sedang pakai ihram tatkala itu. Jadi mungkin kalau dari sisi harinya, sama harinya. Untuk seluruh umat Islam di penjuru dunia, hanya saja ada keutamaan-keutamaan tempat yang mungkin itu yang membedakan dan menjadikan orang yang berhaji lebih utama di sananya. Memang kemarin sempat ada yang bertanya, kenapa 10 awal Dzulhijjah ini kok nggak populer Ustaz ya? Kok kayaknya di mana-mana itu orang nggak ada yang ditambah ibadahnya ya. Ngaji kalau Ramadan kita ingin hatam Quran, tapi 10 awal Dzulhijjah kok enggak? Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan keutamaan ini untuk yang
berhaji gitu loh. Padahal enggak, keutamaan ini untuk semuanya. Dan ada satu hal yang anak ingin ingatkan ya, buat yang mau berkorban. Yang mau berkorban, sudah ada hewan kurbannya dan dia niat menyembelihnya. Ingat, kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, Nabi SAW melarang dia untuk potong kuku. Melarang dia untuk cukur rambutnya, potong rambutnya, kumisnya, apa semua nggak dipotong. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Di sini ada kemiripan dia dengan jemaah haji. Orang yang haji itu kan ada larangan-larangan ihram. Dan orang yang sedang mau berkurban ada larangan-larangan bagi yang hendak berkurban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustadz, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Ustadz nih. Masya Allah. Ini berikutnya Ustadz nih Siap. dari Kak Susi Susandari. Beliau ini di airline Ustadz, yang suka bawa jemaah-jemaah haji nih Ustadz. Kayaknya sekarang nggak bawa jemaah haji dia. Ya dulunya Ustadz. Tahun kemarin Ustadz. Masya Allah. Nanti Jadi insya Allah termasuk yang terdampak COVID kayaknya ini. Iya Ustadz, lagi tertekan Ustadz, istilahnya tertekan ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, untuk satu Waalaikumsalam kurban berkurban warahmatullahi. atas nama atau pahalanya untuk satu keluarga, ini mencakup siapakah Ustadz? Apakah keluarga yang mahram saja atau keluarga inti saja, dan bolehkah jika berkurban atas nama orang tua yang sudah tiada? Ini tadi sudah dijawab oleh yang orang tiada tadi ya. Iya. Mungkin yang ini Ustadz, satu kurban berkurban atas nama atau pahalanya satu keluarga, ini mencakup siapa aja Ustadz? Siap. Barakallahu fikum. Itu Ustadz. Nah, jamaah. Ya. Berkaitan dengan satu hewan kurban itu untuk satu orang. Ingat, satu hewan kurban kambing itu untuk satu orang. Satu sapi untuk 7 orang. Baik, sekarang kalau bicara niatnya, tetap yang berniat itu adalah yang berkorban. Ana niat buat ana. Tapi bicara pahalanya, kita niatkan buat keluarga. Keluarga masuk yang mana? Yang antum niatkan. Mana yang antum niatkan? Ya kalau bicara pahala, ya pahala dibagi-bagi. Ada 7 orang di keluarga, bagi 7. Ada 10 orang, ya dibagi 10. Jadi kalau bicara diniatkan untuk satu keluarga, ya tergantung jumlah keluarga yang kau niatkan. Yang mati pun boleh untuk keluarga ya Allah, yang hidup yang udah mati. Yang kau niatkan, jamaah. Kemudian ini tadi bicara, kalau cukup ya cukup. Tapi kalau kau punya kelebihan harta, boleh nggak Ustaz? Ana satu keluarga 7 orang. 7 orang, ana mau kurban 7 ekor sapi. Yang satu sapi buat ana, satu sapi buat istri, satu sapi buat anak. Ini boleh, silahkan. Tapi 1 ekor, paling enggak lah satu keluarga itu 1 ekor. Jadi untuk siapa? Untuk yang berkorban, tapi pahalanya diharapkan untuk satu keluarga yang ada di rumah itu umpamanya, atau juga untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, nggak ada masalah. Tapi yang jelas dibagi-bagi pahalanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah nyambung nih Ustadz dengan Bang Rizka Mukhtar. Dulu ngaji tempat Ustadz katanya di Jember dulu nih. Masya Allah. Tanyanya ini gini Ustadz. Tadi kan atas nama keluarga. Kalau nama instansi boleh nggak Ustadz? Instansi. Karena kan lagi banyak itu Ustadz ya. Sekolah, instansi atau apa. Kita iuran lah orang tua murid atau mungkin pegawai-pegawai itu atas nama instansi, nama Siap. sekolah atau nama perusahaan gitu Ustadz. Siap. Iya jamaah. Yang pertama kita harus tahu 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jadi nggak bisa 1 ekor kambing, umpamanya 1 instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing 1. Ini untuk instansi, nggak bisa. Kambing untuk 1 orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli. 1 instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah, urunan dapat 1 ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadol nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia. Siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya. Bukan pahala kurban. Karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan mamanya. Anak-anak sekolah yuk. Mereka urunan 100 ribuan. Beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada 1 orang. Maka nggak ada yang berkurban berarti.
kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli 1 ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak Guru, ini buat Pak Guru. Silahkan Pak Guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sodakoh. Insya Allah seperti itu. Karena 1 ekor kambing itu ya untuk 1 orang. Kalau yang tadi itu 1 keluarga, tetap 1 orang yang korban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat yang berkorban 1 orang. Kalau nggak ada umpamanya tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sodakoh aja gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini dari Kak Popi Pelawi. Beliau ini guru Ustadz. Sekarang fokus di keluarga Ustadz. Masya Allah. Popi ini nanya, Ustadz, kalau potong kuku apakah dilarang sampai pada saat penyembelihan hewan kurban? Ini karena guru banyak ini Ustadz nih ya. Tanyaan Ustadz, borong nih Ustadz, apakah itu hanya untuk kepala keluarga atau keluarganya juga? Kalau hewan kurban kita belum dipotong, kita masih tetap berpuasa sampai hewan kita terpotong. Syukran Ustadz. Iya. Iya, barakallahu fikum jamaah. Nah, ini menarik sekali nih ya. Bicara tentang memotong kuku ini. Kalau bicara memotong kuku, maka yang tidak boleh memotong kuku itu adalah yang mau berkurban saja, bukan 1 keluarga. Karena ingat 1 kambing untuk 1 orang. Sehingga dia saja, kepala keluarga mamanya, atau istrinya yang mau berkurban, anak yang mau berkurban. Maka ibu aja yang nggak boleh potong kuku. Yang lainnya silahkan, karena mereka nggak berkurban. Ingat, yang berkurban hanya 1 kambing 1 orang. Tapi niatnya tadi supaya pahala itu diberi 1 keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan, ana jadi lupa jamaah. Apa? Puasa. Nah, puasa. Taib. Jadi anjurannya dia itu adalah makan dari hewan kurban dia. Tapi ingat, tanggal 10 itu nggak boleh puasa kita. Jadi kita nahan diri supaya dalam hati Allah cepat-cepat kita nyembelih hewan kurban kita, kemudian kita makan dari sana. Tapi nggak harus. Umpamanya kalau hewan kurbannya baru tanggal 11 dipotong, Ustaz. Masa anak nggak mau makan sampai tanggal 11 gitu umpamanya? Ya enggak. Jadi dia silahkan makan, nggak ada masalah. Tapi ini anjuran. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita mensegerakan kurban kita. Dipotong. Dan jamaah, ingat hewan kurban ini dipotong nggak harus di masjid ya. Nggak harus di sekolahan. Nggak harus di instansi. Potong di rumah kita sendiri. Nggak harus orang tahu kita potong kurban. Nggak harus. Kita potong, kita bagikan. Nggak harus orang lihat, mau antum potong apa antum? Kambing, sapi. Nggak harus. Antum tinggal panggil orang, potong kalau nggak bisa nyembelih sendiri. Dan sekali lagi kadang-kala kita kan kata, Ustaz, anak nggak bisa ngulitin. Ya Allah, nggak harus antum bisa ngulitin. Kulitnya bolong-bolong, nggak apa-apa. Yang penting antum berkorban sendiri. Anak-anak di masa pandemi ini kayaknya momentum ya untuk semua korban di rumahnya masing-masing karena masih social distancing ya, jaga jarak. Gimana sekarang korban di rumah yang ngulitin bapak sama anaknya, ibunya suruh motongin juga. Nanti kita bagikan ke tetangga-tetangga. Jadi ingat, nggak harus kita serahkan ke masjid, nggak harus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya masih mute ini, Bang. Maaf Ustaz, ya saya bacakan Ustaz. Berikutnya, waktu Ustaz masih cukup Ustaz ya, sampai sebelum asar Ustaz ya, di Jember Ustaz ya. Nah. Ya. Kan lagi Ustaz dari Kang Cut Erika, beliau ini dosen Ustaz di belum dengar Bang, UIN Jakarta Ustaz. Bagaimana caranya untuk meningkatkan semangat ibadah di tengah-tengah kesibukan kita? Ustaz. Baterainya habis. Betul Ustaz. Ya apa kok sering habis gini baterainya sekarang? Nah Bang, tunggu Bang, ini baterainya habis. Oh ya Ustaz ya.
Ya, tafadhal Bang. Ya, saya ulangi Ustadz. Siap. Ini dari pertanyaan dari Kak Cut Erika. Bagaimana caranya untuk meningkatkan semangat ibadah di tengah-tengah kesibukan kita? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara tengah-tengah kesibukan kita, dari awal kita udah sampaikan orang itu akan fokus kepada sesuatu yang dia cari. Kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan segala fasilitas sama kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ambisimu adalah akhirat. Engkau cari dunia nggak apa-apa, nggak dilarang orang ngumpulin dunia. Tapi ambisinya adalah akhirat. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW bermasalah sama istri-istrinya, maka Nabi sempat mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan penuh. Nabi nggak tidur di rumah istrinya, beliau tidur di tempat lain. Setelah sebulan penuh, turun firman Allah di surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, "In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai istri-istriku, kalau yang menjadi ambisi kalian, yang menjadi keinginan kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, maka kemarilah kalian. Aku akan kasih pesangon buat kalian. Aku akan kasih harta buat kalian. Tapi kita tidak bisa bersama-sama lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Karena beda visi dan misi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian, visi misi kalian adalah akhirat, Allah dan Rasulnya, maka Allah akan sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik dari kalian. Maka ini yang perlu kita perbaikin. Di tengah-tengah kesibukan kita, niatkan sibuk kita untuk Allah. Engkau bekerja, silahkan bekerja. Tapi niatnya untuk akhirat. Aku bekerja Ustaz, ya untuk menghidupin anak-anak ya. Alhamdulillah, untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Dan di sela-sela engkau beraktivitas, ada amalan, ada ibadah yang insya Allah bisa dikerjakan. Yaitu mengingat Allah SWT. Zikrullah. Hati kita terus yang sambil masak, sambil nyapu, sambil goreng. Apapun yang kau kerjakan selama engkau masih tidak di kamar mandi, maka engkau bisa berzikir kepada Allah SWT. Dan ada ibadah-ibadah jamaah. Yang tidak perlu gerakan tangan, yang tidak perlu gerakan kaki. Ibadah itu ibadah hati. Apa? Bertawakal kepada Allah. Takut kepada Allah. Cinta kepada Allah. Tumbuhkan itu. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, kita tuh cinta sama Allah. Ketika dengar azan, ya, ketika dengar orang baca Quran, bagaimana hati kita tergetar mendengarkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Kak Usmala Dewi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah batas waktu terakhir bolehnya menyembelih hewan kurban Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, kalau batas akhirnya adalah sore hari tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhir. Jadi ketika matahari terbenam, maka itu masuk ke tanggal 14. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 adalah waktu untuk memotong. Sehingga jamaah yang nggak bisa motong tanggal 10, ya udah besoknya, lusanya ya. Jadi itu waktu memotong. Dan mulainya adalah setelah sholat Idul Fitr atau setelah sholat Id, setelah mendengarkan ceramah pulang, itu waktu memulainya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya ini dari Bang Inul nih Ustadz yang tadi Baca ngaji Ustadz. Nah, fadhal. Anak-anak saya patungan untuk beli hewan kurban karena belum punya cukup uang. Maka disembelihnya atas nama siapa sebaiknya Ustadz? Barakallahu fikum. Iya, terserah. Makanya tadi kalau anak-anak 3,
Dirembuk sama mereka, yuk tahun ini kurbannya buat siapa? Buat kakak, ayo kakak dulu yang kurban. Ya udah, dia tersamakan kakaknya, kakak yang kurban tahun ini. Tahun depan umpamanya gitu urunan lagi buat adik. Jadi sejatinya urunan itu nggak apa-apa untuk membeli hewan kurban, tapi ketika pelaksanaan penyembelihan maka satu orang atau mereka mau berikan kepada orang lain, nggak apa-apa. Ana lihat yuk kita urunan yuk. Ada tetangga kita kok kayaknya nggak pernah kurban ya, kita hadiahkan kambing ini buat dia biar dia yang berkurban umpamanya seperti itu, nggak masalah. Yang penting konsepnya tadi 1 ekor kambing untuk 1 orang. Hada wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, Ustadz. Karena mungkin waktu juga, Ustadz, ini satu pertanyaan lagi boleh nggak, Ustadz? Siap, tafadhol Bang. Ya, ini dari Bang Nezar lagi, Ustadz. Siap. Bang Manya. Ini beliau menanyakan, Ustadz, kenapa terhadap corona kita harus takut? Padahal ikhtiar sudah kita jalankan, seperti cuci tangan, masker, dan sebagainya protokol lah, Ustadz. Ya. Bukan hanya kita bisa berserah diri sama Allah saja, Ustadz. Itu, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan menarik tentang corona ini karena sudah mulai nggak dibahas lagi ya. Orang sudah mulai normal beneran ya. Subhanallah. Tuh, begini coba. Ada 2 sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengatakan, la adwa. Beliau mengatakan, nggak ada penyakit menular. Ini sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, la adwa. Nggak ada penyakit menular. Di kesempatan lain, Nabi SAW mengatakan, firra minal majdum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta, itu seperti lari dari singa. Baik. Bagaimana sekarang menggabungkan 2 hadis ini? Yang satu hadis seakan-akan mengatakan nggak ada penyakit menular, tapi di sini kita suruh hati-hati. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan nggak boleh onta-onta yang kena penyakit gatal-gatal dikumpulin sama yang sehat-sehat. Ada arahan-arahan seperti itu dari Nabi SAW. Para ulama menjelaskan ketika bicara tidak ada penyakit menular, supaya engkau tahu penyakit menular itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menularkan. Sehingga yang harus kita takutin itu bukan hanya penyakitnya, tapi yang menciptakan penyakit tersebut. Karena kita lihat ada dokter-dokter ya Allah ya. Banyak di Jember, di Jawa Timur ini mungkin sudah 100 lebih disebutkan oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang sudah terpapar. Padahal dokter itu orang paling bersih ya, udah jaga diri. Tapi kalau Allah mau kasih, datang itu penyakit. Oleh karena itu yang perlu kita takut adalah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga perintah-perintah Allah sebagaimana kita menjaga perintah-perintah untuk protokol kesehatan. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pun mau di rumah, kalau Allah mau kasih penyakit, datang tuh penyakit. Datang penyakit. Lewat mana nggak tahu. Kalau Allah mau kasih. Sehingga dalam kondisi seperti ini, protokol kesehatan kita jalanin. Nah, Nabi SAW nyuruh kita lari dari orang yang terkena penyakit menular. Tapi juga kita harus takut sama Allah SWT. Dengan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Makan yang halal. Karena ini yang disebut tadi pasrah sama Allah SWT. Ya Allah, kalau engkau mau kasih aku penyakit, gak perlu. Mau pakai masker 7 lapis, kalau Allah mau kasih, datang tuh penyakit. Kita tetap sesuai dengan aturan, jaga kesehatan, makan yang baik. Dan tawakal jamaah itu amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Artinya bertawakal adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Artinya kalau orang mau sakit, sakit. Waktunya orang mati, mati dia walaupun dia sudah jaga-jaga diri. Maka nasihat anak dalam kondisi COVID ini tetap kita berusaha untuk menjaga kebersihan, social distancing. Tapi ingat, yang perlu lebih ditakuti adalah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita, yang dia tahu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, Bang. Ya, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih sekali Ustadz atas tausiahnya dan bisa berinteraksi menjawab pertanyaan kami Ustadz. Dari kajian Ustadz tadi
banyak sekali catatan saya Ustadz. Ada berapa lembar sebenarnya Ustadz? Masya Allah. Saya akhirnya dibantu sama teman-teman kami panitia Ustadz. Ini 3 ini aja Cang untuk sampaikan resumnya. Izin Ustadz ya. Siap, tafadhol. Nanti Ustadz bisa tambahkan. Nah, Jadi di belakang saya ini banyak teman-teman Ustadz, panitia Ustadz. Jadi luar biasa dari berapa minggu belakangan ini kita fokus diskus untuk ada acara ini Ustadz. Masya Allah. Jadi yang bisa kami sampaikan, kami sarikan dari kajian Ustadz siang hari ini. Pertama, memperbanyak doa untuk amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertama itu memperbanyak doa. Yang kedua memperbanyak zikir, bukan hanya lisan tapi dengan hati. Orang cerdas senantiasa mengingat Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Bertafakur mengenai penciptaan Allah, perbanyak membaca tahlil dan takbir. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. 3 itu Ustadz. Mungkin Ustadz ada tambahan sehari-hari Ustadz? Ya, Ustadz. kayaknya udah cukup lah Bang. Yang lainnya insya Allah semua bisa menyimpulkan sendiri insya Allah. Ya Ustadz. Terima kasih sekali lagi Ustadz untuk penutup. Izin kita doa sama Ustadz dengan Ustadz. Bisa Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Ada sebelum kita tutup ya. Ada sebuah amalan yang lupa Ana sampaikan. Yaitu memperbanyak istighfar. Minta ampun sama Allah SWT. Di waktu-waktu yang mulia ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir hayatnya diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka perbanyaklah mohon ampun sama Allah SWT atas dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini. Dan ada sebuah doa yang Nabi sering baca ketika beliau di majlis. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara umat Islam. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. Ya Allah, angkat dari kami bala dan wabah ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon diri, ana makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah. La anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.